Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ulan Saputri dari kelas A dengan nomor pokok 0319011120. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan. Faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan ialah internal dalam diri Ki Haji Ahmad Dahlan sendiri yang sangat prihatin dengan melihat kondisi real yang dialami umat Islam pada saat itu. Ada 3 penyakit kronis umat Islam pada saat itu, yakni kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Pernyataannya, apa yang menyebabkan mereka mengalami kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan? Salah satu upaya dalam rangka memutuskan lingkaran setan tersebut adalah pencerdasan hanya bisa dilakukan dengan jalan pendidikan, akibat ketidakcerdasan dalam arti yang seluas-luasnya. Sikap dan perilaku keberagaman umat Islam saat itu belum rasional. Akibatnya, keberagaman tidak rasional tersebut menyebabkan banyak ajaran Islam dicampur adukan dengan tahayul, bidat, dan khurafat, serta tumbuh suburnya sikap taklid. Kondisi yang sangat memprihatinkan di atas dijawab oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan sebuah sekolah yang sebelumnya mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1911. Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah dengan muridnya yang hanya 10 orang saat itu. Ahmad Dahlan sendiri sebagai pengajar ilmu agama dan Sumarsono Mustoko dari pemerintah yang bersedia membantu mengajarkan beberapa ilmu umum pada tahun 1986. Dengan semangat memberikan kontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Muhammadiyah sebagai organisasi pun didirikan setahun kemudian. Sekolah tersebut bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang berada di rumah beliau sendiri dalam ruang tamunya yang hanya berukuran 2,5 x 6 meter persegi. Kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Berbicara masalah cita-cita pendidikan Muhammadiyah berarti menjelaskan visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pencapaian. Maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menurut Muhammadiyah, tujuan itu dapat dicapai dengan melaksanakan dakwah, salah satunya melalui pendidikan. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah adalah terbentuknya karakter pribadi Muslim yang memiliki akhlak, kemandirian individu, dan berjiwa sosial. Sebagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan pernah mengatakan bahwa nilai dasar pendidikan yang perlu dipertegas dan dilaksanakan untuk membangun bangsa yang besar ialah 1. Pendidikan akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, pendidikan individu. Pendidikan individu yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. Ketiga, pendidikan sosial yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Kemudian ada bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan dengan cara menggabungkan sistem pendidikan Islam, yakni pondok pesantren dengan pendidikan barat,
Yang keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga baik dua model tersebut diharapkan melahirkan anak didik yang berkepribadian utuh, berakhlak mulia, dan berguna bagi masyarakat. Demikian pula perjenjangan waktu belajar, bimbingan siswa di luar jam pelajaran dan penilaian dengan ulangan atau ujian dan dilaksanakan secara periodik. Kepada murid yang telah menamatkan pendidikan, diberikan ijazah atau diploma sebagai proyek. Percontohan madrasah model ini ialah Pondok Muhammadiyah yang dikembangkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan sendiri. Kemudian, untuk memahami lebih jauh perbandingan penyelenggaraan pendidikan madrasah dan pondok pesantren adalah sebagai berikut. 1. Cara mengajar dan belajar. Cara belajar dan mengajar di pondok pesantren lama atau sistem lama masih dipakai cara belajar dengan sistem sorogan dan witun. Tetapi di pondok Muhammadiyah atau sistem baru dipergunakan sistem klasikal dengan memakai cara-cara barat. Yang kedua, bahan pelajarannya. Bahan pelajarannya di pondok pesantren lama semata-mata hanya bahan pelajaran agama. Kitab karangan pembaharuan belum dipakai. Di pondok Muhammadiyah, bahan pelajaran yang dipakai tidak hanya bahan pelajar agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Kitab-kitab agama dipergunakan secara luas baik ulama lama maupun ulama baru. Kemudian rencana pelajaran. Di pondok pesantren lama belum memiliki perencanaan pelajaran yang teratur dan integral. Sedangkan di pondok Muhammadiyah sudah teratur dengan rencana kurikulum sehingga esensi belajar lebih terjamin. Kemudian keempat, pendidikan di luar waktu belajar. Di pondok pesantren lama, pendidikan di luar waktu belajar kurang mendapat perhatian. Di pondok Muhammadiyah, pendidikan di luar waktu belajar diselenggarakan di dalam asrama dan dipimpin secara teratur. Kelima, pengasuhan dan guru. Di pondok pesantren lama, para pengasuh terdiri dari guru yang berpengetahuan agama saja. Tetapi di pondok Muhammadiyah, pengasuh terdiri dari para ahli agama dan guru-guru ilmu pengetahuan umum. Dan di pondok Muhammadiyah yang mengasuh ilmu agama seperti Ki Haji Hajid, Ki Haji Ibrahim, Ki Haji Hanat, dan Ki Haji Ahmad Dahlan sendiri. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan umum, mereka itu diantaranya ialah Jojo Sugito, Sosro Sugondo, Darmowinto, dan Pringonto. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.